Indonesia, negara kaya sumber daya alam, tapi kenapa masih miskin? Indonesia, dengan segala kekayaan alamnya yang luar biasa, seharusnya bisa menjadi negara yang kuat dan kaya. Faktanya, Indonesia berada di peringkat teratas dunia untuk produksi komoditas-komoditas utama, seperti emas, batu bara, dan nikel. Bahkan, untuk nikel, yang sangat penting untuk industri baterai dan kendaraan listrik, Indonesia duduk di posisi nomor 1 dunia. Jika melihat potensi ini, rasanya sulit untuk tidak berpikir bahwa Indonesia seharusnya menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Lalu ironinya, kenapa dengan segala kekayaan alam itu, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan sosial ekonomi dan kesenjangan yang begitu besar? Berikut adalah posisi Indonesia dalam industri tambang dunia. 1. Emas, peringkat 6 dunia. Indonesia berada di peringkat 6 dunia untuk produksi emas. Negara ini telah lama dikenal sebagai salah satu penghasil emas terbesar, dengan kontribusi signifikan terhadap pasar global. Pada tahun 2022, produksi emas Indonesia diperkirakan mencapai 165 ton. Meskipun berada di peringkat 6, potensi Indonesia untuk terus meningkatkan produksinya sangat besar, mengingat adanya cadangan emas yang cukup besar di berbagai daerah. 2. Batu bara, produsen terbesar dunia. Indonesia adalah produsen batu bara terbesar di dunia. Negara ini mengekspor batu bara dalam jumlah besar, terutama ke negara-negara seperti China, India, dan beberapa negara Asia Tenggara. Pada tahun 2022, Indonesia berhasil memproduksi lebih dari 600 juta ton batu bara, dengan lebih dari 400 juta ton diantaranya diekspor ke luar negeri. Batu bara Indonesia merupakan salah satu sumber energi utama di dunia, dan negara ini memiliki cadangan batu bara yang melimpah. 3. Nikel, peringkat 1 dunia. Indonesia memimpin produksi nikel dunia dengan kontribusi sekitar 30 hingga 40% dari total produksi global. Nikel ini sangat penting untuk industri baterai kendaraan listrik dan teknologi hijau, yang permintaannya meningkat pesat. Pada 2022, Indonesia memproduksi lebih dari 1 juta ton nikel, dalam bentuk nikel matte, menjadikannya penghasil utama dalam industri yang berkembang pesat ini. 4. Tembaga, peringkat 7 dunia. Indonesia juga merupakan salah satu produsen tembaga terbesar di dunia, dengan peran penting dalam produksi tambang tembaga. Di 2022, produksi tembaga Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 400.000 ton, menjadikan Indonesia berada di peringkat kelima dunia untuk komoditas ini. Tembaga Indonesia digunakan dalam berbagai industri, mulai dari elektronik hingga infrastruktur. 5. Timah, peringkat 2 dunia. Indonesia merupakan penghasil timah terbesar ketiga di dunia. Pada tahun 2022, produksi timah Indonesia mencapai 80.000 ton, yang sebagian besar diekspor ke negara-negara seperti China dan Thailand. Timah ini banyak digunakan dalam industri elektronik dan soldering. 6. Bauksit, peringkat 4 dunia. Indonesia juga memiliki peran besar dalam produksi bauksit, bahan baku utama untuk pembuatan aluminium. Pada tahun 2022, Indonesia memproduksi sekitar 30 juta ton bauksit dan merupakan produsen terbesar keempat dunia. Bauksit Indonesia banyak diekspor ke negara-negara penghasil aluminium besar, seperti China. 7. Gas alam, peringkat 9 dunia. Indonesia merupakan penghasil gas alam terbesar ke-9 di dunia. Produksi gas alam Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 70 miliar meter kubik. Gas ini digunakan baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, dan menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi perekonomian negara. 8. Minyak bumi, peringkat 21 dunia. Indonesia memproduksi sekitar 740,000 barel per hari, BPH, minyak mentah pada tahun 2022, menempatkannya di peringkat 21 dunia. Meskipun produksinya menurun dalam beberapa tahun terakhir, minyak tetap menjadi salah satu sektor utama yang mendukung perekonomian Indonesia. 9. Seng, peringkat 10 dunia. Indonesia juga memiliki posisi yang signifikan dalam produksi seng, yang digunakan untuk galvanisasi dan berbagai aplikasi industri lainnya. Pada tahun 2022, Indonesia memproduksi 45.000 ton seng, menempatkannya di peringkat ke-10 dunia.
10. Perak, peringkat 7 dunia, Indonesia juga merupakan penghasil perak terbesar ke-7 di dunia. Produksi perak di Indonesia pada 2022 diperkirakan mencapai 1.000 ton, yang sebagian besar berasal dari tambang di Papua. Perak banyak digunakan dalam industri elektronik, fotovoltaik, dan berbagai produk lainnya. Dengan sumber daya alam yang begitu besarnya, lantas, kenapa Indonesia masih miskin? Meskipun Indonesia kaya dengan sumber daya alam, kenyataannya GDP per kapita Indonesia masih jauh tertinggal. Menurut data Bank Dunia, GDP per kapita Indonesia hanya sekitar $4.000 pada tahun 2023, yang masih jauh dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Singapura dengan GDP per kapita yang mencapai lebih dari $65.000. Kesenjangan sosial yang ada di Indonesia juga sangat mencolok. Meskipun kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, sebagian besar kekayaan ini hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Berdasarkan data OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, kesenjangan pendapatan di Indonesia cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam distribusi kekayaan yang tidak merata, di mana sebagian besar pendapatan dan hasil dari sektor pertambangan tidak masuk ke tangan rakyat banyak, melainkan ke pihak-pihak tertentu yang memiliki akses ke sumber daya ini. Lantas, apa yang menyebabkan situasi ini? Mengapa Indonesia dengan segala kekayaannya bisa tetap kesulitan mencapai kemakmuran yang merata? Penyebab ketimpangan, korupsi dan pengelolaan yang buruk, salah satu alasan utama mengapa Indonesia belum merasakan manfaat dari kekayaan alamnya adalah korupsi yang masih merajalela. Banyak laporan yang mengungkapkan bahwa korupsi di sektor tambang dan sumber daya alam telah memperburuk ketimpangan ekonomi di Indonesia. Sumber daya alam yang seharusnya dapat menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara justru seringkali dikelola dengan buruk dan tidak transparan. Hal ini menyebabkan sebagian besar keuntungan dari sektor tambang jatuh ke tangan segelintir orang yang memiliki kekuasaan atau akses ke sumber daya tersebut. Contohnya, dalam sektor batubara dan minyak, sebagian besar pendapatan yang didapatkan dari ekspor komoditas ini tidak pernah sepenuhnya sampai ke rakyat. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh praktik-praktik korupsi dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Banyak juga yang mengatakan bahwa beberapa perusahaan besar yang menguasai sektor-sektor ini seringkali mendapatkan subsidi dan fasilitas dari pemerintah yang tidak sepenuhnya transparan, dan ini menciptakan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Selain itu, ketergantungan pada sumber daya alam membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketika harga komoditas jatuh, seperti yang terjadi dengan harga batu bara dan nikel beberapa tahun yang lalu, perekonomian Indonesia pun ikut terdampak. Diversifikasi ekonomi yang kurang menjadi salah satu masalah besar yang harus segera diatasi. Bagaimana keadaan Indonesia dapat berubah? Dengan segala potensi yang dimiliki, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk keluar dari jeratan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada. Namun, itu membutuhkan keberanian untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam pengelolaan sumber daya alam dan perbaikan dalam tata kelola negara. Salah satunya adalah memperbaiki sistem pajak dan pemerintahan yang lebih transparan, serta mengurangi praktik korupsi yang sudah mengakar di berbagai sektor. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor bernilai tambah tinggi, seperti teknologi dan industri kreatif, yang bisa membantu mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan. Namun, untuk itu semua terjadi, Indonesia perlu bertindak lebih cepat dan mengambil langkah-langkah konkret yang menyeluruh agar hasil kekayaan alam bisa benar-benar dinikmati oleh rakyatnya, bukan hanya segelintir orang. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Kesimpulan, meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, kenyataannya, negara ini masih kesulitan untuk keluar dari kemiskinan dan ketimpangan sosial yang ada. Ketergantungan pada komoditas dengan nilai tambah rendah, praktik korupsi, dan pengelolaan yang buruk adalah beberapa faktor yang menghambat kemajuan Indonesia. Jika Indonesia ingin benar-benar merasakan manfaat dari kekayaannya, negara ini perlu mengubah cara pengelolaan sumber daya alamnya dan memastikan bahwa hasilnya bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak. Terima kasih yang sudah menonton sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya dan wassalam.